Hai guys, yang udah ngeklik video ini, terima kasih banyak ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dong. Happy watching. Hai guys, terima kasih yang udah ngeklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Yang belum subscribe, minta subscribe dulu dong guys. Yang udah subscribe atau yang baru mampir di channel saya, silahkan tinggalkan komen. Saya pasti datang ke channel kalian buat sama-sama support ya guys. Oke, by the way, malam ini saya mau ngebantu teman saya yang kehilangan paspornya. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita kehilangan dokumen kita alias paspor kita? Dan berapa sih biaya yang harus kita keluarkan untuk mengurus dokumen baru kita? Oke, jangan di skip video ini karena video ini bermanfaat buat kalian yang lagi kehilangan paspornya. Sebelumnya saya turut prihatin untuk kalian yang lagi kehilangan dokumen atau lagi kesulitan atau lagi pusing bagaimana caranya biar kita mendapatkan paspor baru kita. Oke, langsung aja guys. Apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan paspor kita hilang? Yang pertama, yang harus kalian lakukan adalah lapor polisi setempat. Kalian bisa lapor polisi itu di Wancai, di Chaiwon, di mana aja lah kantor polisi. Kalian datang ke kantor polisi, kalian bilang, "Pak, paspor saya hilang, tolong dibantu." Biasanya polisi itu menanyakan nomor paspor lama kita dan nomor ID KTP kita. Nah, kalian kalau misalkan kalian kesulitan mendapatkan nomor paspor kalian yang lama, kalian bisa minta tolong ke bos kalian. Biasanya dia memiliki arsipnya, atau kalian bisa minta ke agen kalian. Oke guys, sampai sini paham? Dari polisi itu kalian mendapatkan surat keterangan hilang, baru kalian menuju ke KJRI yang ada di Causeway. Nah, biar cepet guys, saya ngasih tahu aja, sebelum kalian naik ke lantai 2, kalian kan pertama datang itu kan ada cek temperatur. Nah, di belakang petugas yang jaga di depan itu ada ruangan, pengaduan tenaga kerja. Nah, kalian butuh surat dari situ. Kalian datang aja langsung ke situ. Kalian bilang sama ibunya, "Bu, saya kehilangan paspor saya. Apa yang harus saya lakukan?" Nanti kalian dikasih form dari ibu itu untuk bercerita di mana paspor kalian hilang dan kapan, serta nanti ditandatangani. Nah, nanti ditandatangani sama petugas pengaduan tenaga kerja itu. Kalian nanti dapat surat itu lagi guys. Nah, disimpan tuh. Jadi ada 2 surat, dari polisi dan surat pengaduan tenaga kerja. Baru kalian naik ke atas, lapor ke KJRI, "Pak, paspor saya hilang, apa yang harus saya lakukan?" Biasanya KJRI memberikan syarat-syarat untuk mendapatkan dokumen baru, seperti tadi kan 2 surat itu, surat polisi, surat pengaduan tenaga kerja, KTP, paspor lama kalian, dan visa kerja, ditambah surat form gratis yang ada di KJRI. Itu biasanya nanti dikasih di sana, kalian nulis. Oke, jadi 6 itu guys. Oke, nanti kalian akan dijadwalkan untuk melakukan proses BAP. BAP adalah berita acara pendapat. Nah, itu biasanya dari kalian mendaftar pengajuan jadwal, itu biasanya 2 minggu setelah kalian datang ke KJRI. Biasanya nanti dokumen-dokumen kalian itu dimasukkan ke KJRI dan mendapatkan surat jadwal BAP. Dan KJRI pun pasti akan memberitahu kalian untuk menyiapkan dana denda kalian karena sudah menghilangkan dokumen kalian sebesar $743 atau sekitar 1.400.000 lah. Gimana? Mahal? Iya mahal, makanya dijaga baik-baik dokumen kalian. Oke, 2 minggu kemudian kalian datang untuk melakukan proses BAP. Nah, setelah kalian daftar ulang, kalau misalkan menyatakan, "Pak, saya datang untuk proses BAP," maka petugas menyuruh kalian untuk membayar terlebih dahulu biaya denda tadi, 743. Setelah kalian membayar, baru kalian nanti diarahkan untuk melakukan proses BAP. Gimana sih proses BAP itu? Jadi, proses BAP adalah berita acara pendapat yang nanti kalian diarahkan ke satu ruangan. Nanti di situ ada petugas yang menanyakan ke kalian di mana paspor itu hilang dan bagaimana, waktunya kapan. Kalian cerita tolong sejujur-jujurnya. Oke? Karena kalau misalkan kita jujur tuh kita plong ya guys ya. Karena kita kan memohon pertolongan untuk mendapatkan dokumen kita kembali. Oke, setelah proses BAP itu selesai, kalian diarahkan untuk melakukan
foto untuk paspor baru. Nah, kalau misalkan kalian sudah foto paspor baru, kalian pasti akan diberikan surat untuk pengambilan paspor baru. Itu biasanya dari proses BAP untuk pengambilan paspor baru itu sekitar 1 minggu. 1 minggu kemudian kalian datang lagi ke KJRI untuk mendapatkan paspor baru kalian. Hore, paspor kalian sudah jadi. Tapi apakah itu selesai? Belum guys. Kalian harus mentransfer visa kerja kalian yang dari paspor lama itu ke dokumen baru kalian. Nah, itu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan KJRI. Sekarang kalian pergi ke imigrasi Hong Kong untuk mendapatkan visa kalian untuk dikembalikan ke dokumen baru kalian. Apa aja sih persyaratannya? Nah, persyaratannya itu ada banyak guys. Yang pertama, KTP, fotokopi KTP, fotokopi paspor yang hilang, fotokopi paspor yang baru, surat majikan yang menyatakan bahwa kalian masih bekerja di majikan ini. Yang kelima, surat kalian yang ditulis dalam bahasa Inggris yang menyatakan curhat lah guys. Saya minta maaf atas kelalaian saya, kehilangan paspor di sini, jadi curhat lagi dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan kalian gak bisa bahasa Inggris, jangan khawatir guys, sekarang sudah ada Google Translate, jadi kalian curhat aja tuh di Google Translate, nanti diterjemahin dalam bahasa Inggris, kalian tulis ulang di kertas, baru ditandatanganin. Nah, yang keenam, formulir ID 405 yang kalian dapatkan dari imigrasi, atau kalian bisa print online dari imigrasi situsnya ya guys ya. Nah, kalian mendapatkan form ID 405 ini di lantai 2 imigrasi. Di bagian informasi kalian minta, Pak, saya minta form ID 405 yaitu endorsement tentang proses pemindahan visa lama ke paspor lama ke paspor baru. Nah, yang ke-7 otomatis biaya, denda lagi guys. Kalian didenda lagi. Kalian harus membayar $240, sekitar 450 ribuan lah. Nah, itu untuk pengembalian proses transfer visa itu. Oke, kalau misalkan persyaratannya sudah lengkap, kalian mengajukan ke bagian informasi di lantai 3 ya guys ya. Nah, bilang, Pak, saya mau transfer visa ke dokumen saya yang baru. Nah, biasanya nanti kalian persyaratan yang saya sebut itu nanti dicek. Nah, kalau misalkan udah, kalian disuruh nunggu, nanti dikasih nomor antrian. Nah, singkat cerita, kalau misalkan nama kalian atau nomor kalian itu sudah disebut, nah kalian datang, biasanya ditanya ada KTP asli, nah kalian kasihkan ID card kalian dan membayar 240. Nah, prosesnya selesai guys. Kalian tunggu 5 menit, visa kerja kalian yang lama itu dipindah ke paspor baru kalian. Nah, dari situ dokumen kalian kembali. Gimana guys? Jadi untuk mengurus paspor 1.400.000, untuk mengurus visa 450. Ya sekitar 2 juta kurang guys untuk mendapatkan dokumen kembali. Bagaimana? Mahal? Iya mahal, makanya dijaga dengan baik-baik dokumennya, karena dokumen adalah nyawa kita. Saat kita bekerja sebagai pekerja legal di Hong Kong, sudah sepatutnya kita menjaga dokumen kita alias paspor kita ya guys ya. Buat kalian yang lagi kehilangan paspor, tetap semangat, jangan takut, semoga Allah mudahkan jalannya. Buat kalian juga sebagai pekerja migran di Hong Kong, tetap semangat dan dijaga baik-baik ya guys paspornya. Mungkin itu aja informasi dari saya, semoga bermanfaat. See you next video guys, bye bye.